sakit kepala. Oke. Ada yang pernah merasakan sakit kepala? Saya Pernah ya, pasti semuanya pernah. Bahkan kita melatih aja nih, berdiri ketemu teman baru kadang sakit kepalanya, takut salah ngomong. Apalagi disuruhnya turun, kepalanya langsung nyut. Nah, ini ada beberapa tipe sakit kepala. Ada sinus, tension, migrain. Ini bukan rumah ya, klaster bukan perumahannya. Ini di bagian mata. Sinyalnya Bapak Ibu pernah ketemu Ibu Sani atau dengar bahas tentang Ibu Sani? Ibu Sani itu kena glukoma. Glukoma itu dia biasanya diabetes, tapi kalau Ibu Sani bukan dari diabetes, tidak ada diabetes, hanya dia awalnya itu ada tanda-tanda sinyal di bagian pusing area mata. Karena dia kerjanya itu accounting selama 30 tahun. Udah ada sakit kepala, dia di BUMN kebetulan. Nah, jadi udah ada fasilitas untuk ke dokter, rumah sakit pasti dikasihnya yang terbaik ya kalau BUMN. Tapi dia abaikan karena dia lebih mementingkan karirnya dibandingkan tubuhnya. Sampai akhirnya terkena glukoma, sekarang tidak bisa melihat 100% karena syarafnya sudah mati semua. Yang awalnya hanya sakit kepala di bagian mata, sakit pundak, tapi diabaikan. Nah, ini akan kita bahas. Jadi jenis-jenis sakit kepala yang pertama itu ada sinus. Sakit di sekitar mata, tulang pipi, dahi, dan batang hidung. Itu yang awalnya sakit-sakit ini. Biasanya sinus ini anak kecil ya, gampang terkena sinus juga ya. Karena memang pada dasarnya penyakit tidak pernah mengenal usia. Dan di sini kita sudah banyak juga untuk sinus mendapatkan perbaikan. Ada juga ada tension, ini sakit di hadapan kepala, terasa seperti kepala diikat atau dihimpit. Jadi di bagian jidat ini terasa kayak benar-benar nyeri semuanya. Itu jangan disepelekan. Ada migrain itu setengah, bagian berlunyut di sebelah kepala dengan tekanan di belakang mata. Sakit lebih terus dengan pergerakan dan aktivitas. Jadi biasanya orang-orang sakit kepala kalau udah mulai aktivitas, nyerinya makin berasa. Makanya kalau udah sakit kepala, ganggu aktivitas. Dan biasanya masyarakat Indonesia akan beli obat-obatan di warung seperti Panadol, Bodrex, dan segala macam. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, obat-obatan hanya menghilangkan rasa sakit. Kalau aku analogin sebagai tanaman, ini daunnya aja yang diangkat, tapi tidak sama akarnya. Jadi sakit kepala akan timbul lagi. Tapi Bapak Ibu duduk di Alphatera ini, kita bantu perawatan dari akarnya. Jadi akarnya akan dicabut sehingga sakit kepalanya itu hilangnya benar-benar hilang, gak hanya sementara balik-balik. Udah nggak kuat ngantuk Eci ya, luar biasa. Uapnya sampai matanya nih, sadar. Nah, ada yang cluster ini sakit di sebelah muka, kepala atau mata, hanya sebelah. Jangan diabaikan sinyal-sinyal ini Bapak Ibuku. Nah, ini Dokter Salman dari Malaysia. Dokter, sakit kepala rasa macam nak pecah, mau pecah ya. Udah berapa hari? Dia bilang sudah 2 hari, rasa sakit sebelah kiri saja. Apapun tidak bisa buat. Rasanya itu dia lemes mau muntah. Nah, migrain adalah sakit kepala yang menyerang secara berulang. Biasanya berlaku di sebelah bagian kepala saja. Bapak Ibu ada yang pernah ngerasain migrain? Pak Hadi pernah? Gimana rasanya? Ganggu aktivitas? Pusing ya, sakit semuanya. Biasanya Bapak Hadi pasti minum obat, apa enggak? Minum ya, minum. Hari ini Pak Hadi pendiam, ada apa Pak Hadi? Cuma mengganggu gini, mulai sakit kepala. Jadi lokasi sakit kepala dan penyebabnya. Tapi beneran ya Bapak Ibu, kalau tubuh kita ada keluhan sakit, itu bisa mengganggu. Jadi pendiam, bahkan ada yang bawanya emosi. Ibu Mega di belakang udah mulai nyenyak ya. Ibu Mega itu dulu galak banget. Biasanya dibilangnya preman pasar. Senggol bacok kalau kata Bu Mega ya. Tapi sekarang sudah banyak perbaikan. Bahkan dibilang langsing sama teman-temannya, full senyum terus Bu Mega. Udah mulai lama. Udah ingat nama aku siapa Bu Mega? Mantap. Udah mulai ingat. Ibu Mega udah mau 1 tahun terapi di Alphatera, ingat melatih di akhir-akhir. Biasanya dia cuma bantuin motor gue gitu. Sekarang udah ingat, udah senyum terus karena apa? Badannya udah enak
Nah, balik lagi lokasi sakit kepala dan penyebabnya. Ini ada di belakang telinga, di bagian atas kepala, pelipis. Mungkin Bapak Ibu tahunya sakit kepala area depan, belakang, atau migrain samping-sampingnya. Bahkan di pelipis juga itu kita kalau sakit, itu juga bisa berbahaya. Belakang samping salah satu mata. Nah, ini yang dirasain sama Ibu Sadi. Salah satu sisi kepala ada di belakang kepala atau leher, dahi, pipi, belakang samping kedua mata, seluruh kepala. Jadi memang di area-area sini adalah sinyal-sinyal kita ya Bapak Ibu. Apalagi sakit kepalanya nggak hilang-hilang, itu wajib periksa ke dokter. Jangan cuma didiemin. Memang pada dasarnya tubuh kita bisa melakukan penyembuhan sendiri ya. Tapi kalau sudah berhari-hari itu tidak boleh disepelekan. Oke? Nah ini tadi sama yang kayak udah dijelasin sebelumnya, ada migrain, hipertensi, stres. Ini Bapak Ibu stres pasti kepala ngaruh langsung ya. Entah itu ada urusan kerjaan, keluarga yang bikin stres, bahaya kalau dibiarkan. Ketika buat keputusan naik balik kampung, siapa dulu mikirin? Ini maksudnya yang mau liburan aja, kita besok mau libur kemana itu bisa stres ya. Bingung. Atau Bu Lili, Pak Hadi bandel, Bu Lili juga stres ya. Atau Bu Lili suka jalan-jalan, Pak Hadi stres. Sama pasangan aja kita bisa stres. Jadi stres itu harus jangan dinormalisasi, tapi dicoba diubah. Jangan apa-apa dipikirin, nanti terkena ke badan Bapak Ibu. Oke? Nah, ini adalah sakit kepala. Ini puncak serius yang perlu menemui dokter. Alfatera bisa membantu, tapi untuk tahu lebih detail lagi Bapak Ibu bisa datang ke dokter. Seperti vertigo. Ini vertigo kita ada CCLC. Mana CCLC ya? Atas. Ini dia vertigo. Udah dapat perbaikan selama 1 minggu. Vertigo ini sangat-sangat mengganggu aktivitas karena katanya yang dilihat itu kayak muter semuanya kebalik. Ini hati-hati, harus ketemu dokter juga. Masalah darah tinggi juga bisa menyebabkan sakit kepala. Masalah kerisauan seperti serangan panik. Kayak tadi Melati harus nyetrum ya, itu panik ya. Tapi karena sudah terbiasa nggak sampai sakit kepala. Dulu awal-awal nyetrumin Bapak Ibu, rasanya mau resign aja. Soal kaget. Tapi sekarang udah biasa ya. Nah, masalah kerisauan seperti serangan panik, masalah kencing manis, Bapak Ibu ini hati-hati ya. Kurang tekanan darah, gangguan dalam telinga yang suka berdenging kupingnya, itu juga silakan menemui dokter. Dan juga ini konser otak Alahan alergi. Alahan itu alergi di dalam tubuh itu kayak biasanya Bapak Ibu yang makan udang gatal-gatal bisa sampai berasa sakit kepala. Jangan cuma dikasih udang. Coba silakan datang ke dokter. Oke? Ini kanker otak apalagi ya. Gak boleh disepelekan. Jadi berbagai bahaya sering sakit kepala. Yang pertama karena cedera otak. Misalnya akibat kecelakaan, pukulan maupun benturan. Kalau dari sesi sebelumnya biasanya kecelakaannya di waktu muda, berasanya ketika sudah berumur karena waktu mudanya tidak ada penanganan. Ketika mengalami cedera otak akan mengalami pembengkakan dan kerusakan. Hal ini bisa menimbulkan keluhan sering sakit kepala. Aktivitas dikit sakit kepalanya. Nah, yang kedua, infeksi otak. Dari sakit kepala itu bisa menjadi infeksi. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit yang menyerang dan memicu kerusakan atau peradangan pada jaringan otak kita. Bisa menimbulkan keluhan lain seperti gangguan konsentrasi, hilang ingatan, kejang-kejang, gangguan penglihatan, hingga koma. Jadi ini adalah sakit kepala yang awalnya cuma sakit kepala bisa menjadi separah ini ya Bapak Ibu ya. Nah, tumor otak. Oh, ini lebih bahaya lagi. Seiring pertumbuhannya, sel ini dapat menekan bagian otak tersebut dan membuat tekanan di dalam kepala jadi meningkat. Rasanya nyut-nyut gitu ya. Jika tumor terletak di otak kecil, gangguan ini bisa menyebabkan masalah pada keseimbangan atau koordinasi gerakan tubuh. Jadi otaknya mikir apa? Maunya misalkan mau ambil gelas, harusnya tangan kanan yang bergerak, entah itu kaki, entah jadi tidak sinkron. Karena semua tubuh kita itu saling berhubungan. Kalau otak udah rusak, mau gerak juga susah ya. Oke, ini stroke. Bapak Ibu gak akan pernah bisa tahu kita
pasokan darah dan oksigen. Makanya dibilang kalau ada penyumbatan itu berbahaya. Hal ini bisa disebabkan oleh penyumbatan atau pecahan pembuluh darah di otak. Akibatnya bagian otak yang terdampak jadi rusak. Ini kalau kita contoh ada Ibu Elida. Ibu Elida mau gerak aja udah susah. Yang berawal dari sakit kepala sampai tiba-tiba dia mau berdiri bangun itu tidak bisa karena sudah rusak. Di bagian otaknya juga sudah rusak. Peradangan pembuluh darah otak. Nah, ini ya. Bisa disebabkan oleh infeksi, penyakit autoimun atau efek samping dari obat-obatan tertentu. Jika tidak ditangani, bisa menimbulkan sakit kepala berulang karena aliran darah ke otak kurang. Bisa membuat fungsi otak menurun, mengakibatkan gangguan kognitif, stroke sampai demensia. Bapak Ibu tahu demensia apa? Betul, lupa ingatan. Kalau demensia ini dibiarkan lama-kelamaan bisa lagi komplikasi sampai ke Alzheimer. Alzheimer itu lebih berbahaya, bahkan kita tidak tahu jalan pulang. Yang lebih parah lagi kalau sudah terkena Alzheimer, itu ketika buang air besar bisa dimakan sendiri. Karena kita nggak tahu itu apa. Pagi, sore, malam, itu juga kita udah nggak bisa membedakan Alzheimer yang paling parah. Makanya biasanya itu terjadi di usia 50 tahun ke atas yang sudah berumur ya. Jadi harus lebih aware, diperhatikan Bapak Ibu. Nah, ini epilepsi atau biasa kita tahu kejang-kejang. Ada yang pernah kejang-kejang Bapak Ibu? Sejauh ini aman ya. Nah, hal ini biasanya lebih sering terjadi pada kondisi epilepsi yang tidak diobati dengan tepat. Selain menjadi bahaya sering sakit kepala, epilepsi juga biasanya akan menimbulkan berbagai keluhan lain, mulai dari kejang, pingsan, pusing, hingga kesulitan untuk mengingat atau berkonsentrasi. Kalau di sesi pagi ada Ibu Nina bilang epilepsi ini menular. Makanya dia melihat orang kejang-kejang di jalan nggak ditolongin karena menular. Sebenarnya ini bukan penyakit menular ya Bapak Ibu ya. Jadi ini itu terjadi karena ada beberapa faktor dan salah satunya adalah faktor genetik. Itu. Oke? Ini yang ketujuh, sleep apnea. Gangguan tidur ini bisa menyebabkan tidur mengorok dan tubuh kekurangan oksigen karena adanya gangguan pada jalan napas. Bapak Ibu ada yang tidur mengorok? Ada, singor deh. Bener. Ini yang terjadi itu mungkin Bapak Ibu lama ingat Pak Sem ya. Pak Sem ingat dulu Pak Sem itu adalah PIC kita. Dia sudah sleep apnea, ini udah lebih parah lagi. Jadi duduk aja bisa tiba-tiba merem dan sampai ngorok. Dan ngoroknya itu tiba-tiba ada puncaknya. Kalau orang ngorok kan gitu ya. Kalau dia ada gimana ya? Kita tahu kan Bapak Ibu ya, kayak susah. Kayak tersedak karena di bagian pernafasannya itu sudah terganggu. Penderita sleep apnea biasanya akan sering mengalami sakit kepala dan ini memang terjadi. Biasanya akan sering mengalami sakit kepala khususnya pada pagi atau siang hari. Karena pasien waktu itu udah benar-benar gak kuat. Dia pernah nyuruh Salsa beli obat Panadol itu satu slot gitu ya. Nah itu karena memang sudah yang awalnya sudah ada tanda-tanda tapi sama pasien bukan terlalu dipedulikan sampai akhirnya bisa yang cuma diri aja. Bapak Ibu lagi ngomong kayak gini dia tiba-tiba tidur juga pernah. Itu karena gejala awal yang diabaikan ya. Sulit fokus dan tubuh tidak terasa berenergi meski sudah tidur semalaman, tetap merasa tidurnya kurang. Nah, ini berikut ini adalah beberapa keluhan yang menyertai sakit kepala dan perlu diwaspadai Bapak Ibu. Yang pertama, demam, sesak napas dan leher kaku. Ini biasanya gejala-gejala sinyal tubuh kita ngasih tahu kalau diabain bisa terkena stroke. Ada juga sakit kepala tidak membaik meskipun hampir selalu minum obat pereda nyeri. Ini harus ke dokter ya Bapak Ibu ya, jangan disepelekan. Disertai kesulitan berbicara, melihat ataupun menggerakkan tangan dan kaki. Itu juga ya, tanda-tanda itu udah stroke ringan. Nah, kehilangan garis keseimbangan tubuh,
penurunan kesadaran serta kesemutan di area wajah. Jadi bukan hanya kaki tangan aja yang bisa kesemutan, di wajah pun juga bisa kesemutan kalau dari sakit kepala yang diabaikan itu. Nah, ini kita ada testimoni namanya Pak Indro. Pak Indro ini punya sinusitis di bagian hidungnya. Setelah terapi ada perbaikan, dia biasanya ke dokter, terus juga minum obat tidak kunjung sembuh sampai akhirnya dia bisa ada perbaikan di Alfatera. Nah, Pak Indro ini juga pemalu ya Bapak Ibu ya, nggak mau masuk video, tapi karena sudah ada perbaikan, akhirnya dia masuk TV. Bapak Ibu yang ada perbaikan boleh ya masuk TV Alfatera ya, biar terkenal. Selamat pagi Bapak. Pagi. Boleh kenalin namanya saya dulu Pak Indro. Pak Indro umur berapa? 48.